In the heart of Indonesia, Kamu tahu apa yang terjadi? unraveling the truth behind the most chilling crimes, this is where the verdict is delivered. Pada 12 Agustus 1998, di sebuah gudang perkebunan mangga di daerah Subang, Jawa Barat, seorang menantu perempuan berusia 28 tahun bernama Siti Lestari ditemukan tak bernyawa. Ketika seorang petani tetangga menyorotkan senter melalui jendela ventilasi, ia melihat sesosok wanita tanpa sehelai benang pun terbaring lurus di atas tumpukan kantong kertas. Musik. Tubuhnya terbaring begitu lurus, seolah-olah ada yang sengaja membaringkannya. Dan pintu gudang itu terkunci dari dalam. Polisi terpaksa mendobrak pintu untuk masuk. Lantainya terbuat dari tanah padat. Anehnya, tidak ada jejak apapun. Tidak ada bekas seretan, tidak ada bekas perlawanan. Musik bahkan tidak ada satupun jejak langkah. Kuku-kukunya bersih, dan di lengannya Musik tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa ia telah berjuang untuk membela diri. Pemeriksa jenazah menulis di baris pertama buku catatannya, nihil tanda perlawanan. Lalu ia menggaris bawahinya 2 kali. Baju kerja berwarna biru dongker yang ia kenakan hari itu tidak ditemukan dimanapun. Musik, pakaian dalamnya, serta sarung tangan karet dan sepatu bot yang biasa ia pakai juga tidak ditemukan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya semua pakaian itu. Kunci gudang itu hanya ada 2. Satu selalu tergantung di pinggang pemilik perkebunan, dan yang satunya lagi Musik tergantung dengan rapi di dinding bagian dalam gudang. Dinding itu hanya berjarak 2 langkah dari pintu. Jadi, ceritanya menjadi seperti ini. Seorang menantu perempuan berusia 28 tahun masuk ke gudang sendirian, menggantungkan kuncinya di dinding, lalu mengunci pintu dari dalam. Kemudian, ia menanggalkan seluruh pakaiannya, berbaring lurus di atas tumpukan kantong, dan menghembuskan napas terakhirnya. Apakah itu masuk akal? Hasil autopsi keluar. Penyebab kematian adalah sesak napas akibat tekanan pada leher. Jelas sebuah pembunuhan. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan seksual. Ditemukan telanjang, tetapi tidak ada bekas pemerkosaan. Penyelidikan segera beralih ke orang-orang dari luar daerah. Karena pada musim panas itu, banyak pekerja musiman datang ke desa tersebut. 3 orang pekerja migran dari Tiongkok ditahan di sel selama 3 hari. Dan setelah 3 hari, mereka dibebaskan. Musik. Karena pada saat kejadian, mereka berada di perkebunan lain yang berjarak 10 km. Saat mereka dibebaskan, tidak ada seorang pun yang meminta maaf. Seorang detektif terus-menerus mengamati pintu gudang itu. Ia mengukur sendiri lebar jendela ventilasi. Lebarnya 42 cm. Musik. Ia mencoba merentangkan bahunya, tetapi tidak muat. Jika seorang pria dewasa keluar melalui jendela itu, seharusnya ada jejak yang tertinggal. Karat di kusen jendela Musik seharusnya terkelupas, atau serat pakaian tersangkut, atau ada jejak kaki di tanah di bawahnya. Namun, tidak ada apapun. Detektif itu menulis 1 baris di bagian bawah laporannya, jika menantu perempuan itu mengunci pintu dari dalam dengan kunci miliknya tergantung di dinding, berarti ia mengurung dirinya sendiri. Keesokan harinya, Musik, laporan itu dikembalikan. Ada garis merah yang mencoret 1 baris kalimat itu. Di sebelahnya tertulis, hapus deskripsi yang bersifat spekulatif. Detektif itu tidak mendapat promosi pada musim dingin tahun itu, dan ia dimutasi ke bagian patroli di Polsek. Penyelidikan berakhir begitu saja. Dalam daftar kasus yang belum terpecahkan, hanya tersisa nama dan 2 kata, tidak diketahui. Namun, tak lama kemudian, rumor aneh mulai beredar di desa. Dia kan perempuan kota yang menikah kemari. Suaminya sering pergi berbulan-bulan. Pasti dia main mata dengan pria lain dan hendak kabur. Makanya jadi begitu. Rumor itu menyebar hingga ke kota dalam waktu setengah tahun. Tidak ada yang bertanya siapa yang pertama kali menyebarkannya. Ibu kandungnya membawa guci abu putrinya dan Musik berdiri di depan gerbang utama perkebunan. Orang-orang menarik lengannya dan mendorongnya keluar ke jalan aspal. Ibu itu memeluk guci abu dengan kedua tangannya agar tidak terlepas. Dan Musik, ia terduduk di jalan. Setiap tanggal 11 Agustus, ia datang membawa seikat bunga krisan. Keesokan paginya, bunga itu sudah terlempar di selokan. Namun, tahun berikutnya, ia datang lagi. Ia datang sebanyak 17 kali. Selama itu, sang ibu jatuh sakit. Sisi kanan tubuhnya menjadi kaku dan bicaranya menjadi cadel. Ia bahkan tidak bisa memanggil nama perawatnya. Namun 3 suku kata nama putrinya tetap jelas terucap. 17 tahun berlalu. Saat itu, musim dingin tahun 2015.
Di sebuah kamar berisi 6 tempat tidur di Panti Jompo dekat Subang, di dekat jendela, seorang pria tua berusia 70-an yang sekarat karena kanker paru-paru setiap malam mencabut sendiri masker oksigennya, dan ia menggumamkan sesuatu. Seorang perawat musik awalnya mengira itu hanya igawan. Namun, pada hari ketiga, 3 suku kata nama yang sama terus diulang. Nama itu tidak ada dalam daftar pasien maupun daftar wali pasien di rumah sakit. Perawat itu memastikan pasien lain sudah tertidur. Musik. Lalu ia meletakkan ponselnya di kepala tempat tidur dan menekan tombol rekam. Malam itu, pria tua itu menatap langit-langit dan berkata, "Kami tidak main kartu. Sungguh, kami tidak main kartu. Aku menerima amplop." Dan setelah meninggalkan satu kalimat terakhir ini, keesokan harinya ia tidak bisa berbicara lagi. Musik. Harga 2 kunci itu seharga 1 nyawa. 2 kunci. Kunci gudang itu jelas ada 2. Satu dibawa oleh pemiliknya, dan satu lagi tergantung di dinding. Tapi, mengapa pria tua yang sekarat itu berbicara tentang harga kunci? Waktu yang telah berhenti mulai bergerak kembali. Sebuah lemari kabinet yang tak tersentuh selama 17 tahun. Laci paling bawah dibuka. Sebuah kotak dengan debu setebal ruas jari. Dan ada satu kotak lagi di rak paling atas gudang penyimpanan barang bukti. Seorang petugas forensik yang tak dikenal, karena khawatir akan kelembapan akibat seringnya hujan di musim panas itu, telah membungkusnya sekali lagi dengan plastik dan meletakkannya secara terpisah. Di dalam kotak itu, terdapat 300 lembar kantong kertas musik. Detektif itu mulai membalik setiap kantong satu persatu, membolak-balik, memeriksa lipatan dalam, dan meletakkannya di samping. Butuh waktu 2 hari penuh. Jari-jarinya terluka oleh kertas di beberapa tempat. Ketika ia melewati lembar ke-250, tangannya berhenti. Musik dilipatan dalam sebuah kantong, ada sebuah sidik jari yang samar, dan melintasi sidik jari itu ada noda kecoklatan. Di sampingnya, sebuah stempel kecil berwarna hijau tercetak. Di bawah stempel itu, 6 angka tercetak musik. 11 Agustus 1998, pukul 17.30, saat Siti Lestari sudah meninggal dunia. Artinya, kantong itu adalah barang yang masuk ke gudang setelah Siti Lestari meninggal. Musik. Sebenarnya, apa yang terjadi di gudang yang terkunci dari dalam itu? Mengapa pakaiannya hilang tetapi tidak ada bekas kekerasan seksual? Apakah kunci yang tergantung di dinding itu benar-benar milik Siti Lestari? Dan apa maksud dari 2 kunci yang diucapkan oleh pria tua yang sekarat itu? Kejadian dimulai pukul 06.40 pagi, 12 Agustus 1998. Di sebuah jalan pedesaan di luar Subang, terdapat sebuah perkebunan mangga seluas 1 hektar yang harus ditempuh dengan berjalan 700 meter melalui jalan tanah dari jalan raya. Tahun itu, buah matang 2 minggu lebih awal dari biasanya, sehingga para pekerja perkebunan sudah terbangun oleh suara truk sejak pukul 4 pagi. Hari itu pun tidak berbeda. Tidak, pagi itu benar-benar berbeda. Pak Ujang, yang bertani di sebelah, berjalan mendaki jalan tanah. Ia hendak mengambil kembali komponen mesin sortasi yang ia pinjamkan 4 hari sebelumnya. Pak Ujang berhenti di depan gudang perkebunan. Di tengah musim panas, pintu gudang tertutup. Terlebih lagi, pintu itu terkunci dari dalam. Pak Ujang mencoba menarik gagang pintu. Pintu itu tidak bergeming. Saat itulah mata Pak Ujang tertuju pada celah pintu. Lalat-lalat mengerubungi celah sempit itu. Pak Ujang menarik tangannya. Ia menutupi hidung dan mulutnya dengan punggung tangannya. Ia mundur selangkah, lalu 2 langkah lagi. Pak Ujang berjalan ke belakang gudang. Di bagian atas dinding, ada sebuah jendela ventilasi. Pak Ujang menarik tangga yang tersandar di dekatnya dan menyandarkannya ke dinding. Ia menaiki tangga dan mendorong jendela ventilasi dengan telapak tangannya. Jendela itu berkarat dan sulit dibuka. Pak Ujang mendorong kusen jendela dengan bahunya 2 kali. Barulah jendela itu terdorong ke dalam. Pak Ujang mengeluarkan senter dari pinggangnya. Ia menyorotkan cahayanya ke dalam gudang. Karena masih pagi, bagian dalam gudang masih gelap. Cahaya senter menyapu tumpukan kantong kertas, lalu berhenti. Ada seseorang terbaring di atas tumpukan kantong itu. Seorang wanita muda. Tubuhnya tanpa sehelai benang pun, terbaring lurus, sangat lurus. Begitu lurus seolah-olah ada yang membaringkannya. Senter terlepas dari tangan Pak Ujang. Senter itu jatuh ke dalam gudang. Pak Ujang terpeleset dari tangga. Ia jatuh terguling dan terduduk di tanah. Napasnya tercekat di tenggorokan, suaranya tidak keluar. Pak Ujang merangkak dengan 4 tungkai hingga ke truknya.
Ia membuka pintu kemudi dan membungkukkan badannya. Lalu ia menekan klakson dengan telapak tangannya. Klakson berbunyi lebih dari 30 detik. Suara itu menyebar ke seluruh lembah perkebunan. Pak Ujang melepaskan tangannya dari klakson dan mulai berlari ke arah desa. Orang pertama yang datang adalah Kepala Desa, Baskoro Wijoyo. Baskoro telah menjadi kepala desa di sana selama 15 tahun. Namanya juga tercatat dalam daftar pengurus koperasi unit desa, KUD. Orang-orang di desa menyebutnya sebagai orang yang bisa hidup tanpa hukum saking baiknya. Dan ia adalah pemilik perkebunan itu. Baskoro berlari menaiki jalan tanah dan berdiri di depan gudang. Pak Ujang mengikuti di belakang dan hendak menuju pintu gudang. Baskoro menahan lengan Pak Ujang. Cengkeramannya kuat. Pak Ujang ditarik mundur. "Jangan masuk." Baskoro hanya mengatakan itu dan melepaskan Pak Ujang. Setelah itu, penduduk desa mulai berdatangan satu persatu. Baskoro berdiri di depan gudang dengan tangan terentang. Selama 40 menit hingga polisi tiba, tidak ada seorang pun yang boleh masuk dalam radius 5 langkah dari depan gudang. Selama waktu itu, Baskoro mondar-mandir di dekat ambang pintu gudang. Beberapa kantong kertas berserakan di luar ambang pintu. Baskoro, dengan sepatu botnya, mendorong kantong-kantong itu ke dalam gudang. Satu persatu, ia mendorongnya dengan ujung kakinya. Penduduk desa yang berkumpul melihat pemandangan itu dan mendecakkan lidah. Mereka berkata bahwa kepala desa sedang kalut. Ada satu orang yang menyaksikan adegan itu sampai akhir, Pak Ujang. Ia duduk di bak truknya dan mengamati pemandangan itu. Baskoro tidak pernah menyentuh kantong-kantong itu dengan tangannya. Ia hanya mendorongnya dengan kaki sampai akhir. Pak Ujang tidak mengingat fakta itu pada saat itu. Seorang detektif dari Polsek Subang tiba. Namanya Budi Santoso. Budi berjongkok di depan pintu gudang. Ia menyorotkan senter secara miring melalui celah pintu. Di ujung cahaya, terlihat sebuah grendel. Grendel itu terkunci rapat dari dalam. Budi bangkit. Ia memanggil 2 petugas lainnya. 3 orang bekerja sama untuk mendobrak pintu. Terdengar suara kayu robek. Saat pintu terbuka, penduduk desa serentak memalingkan muka. Budi Santoso melangkah masuk ke dalam gudang. Ia memeriksa lantai terlebih dahulu, lantai tanah. Tapi tidak ada jejak apapun. Tidak ada bekas seretan, tidak ada bekas perlawanan, bahkan tidak ada satu jejak kaki pun. Budi berlutut di depan tumpukan kantong. Itu adalah menantunya yang berusia 28 tahun, Siti Lestari. Ada bekas samar di lehernya. Selain itu, tidak ada apa-apa. Kukunya bersih. Di lengannya tidak ada sedikit pun tanda perlawanan untuk membela diri. Petugas pemeriksa jenazah yang masuk kemudian mengeluarkan buku catatannya. Ia menulis di baris pertama, tanda perlawanan, nihil, lalu menggarisbawahinya 2 kali. Budi menggeledah seluruh gudang. Kemudian ia menggeledah bagian luar gudang. Baju kerja biru dongker yang kabarnya dikenakan Siti Lestari hari itu tidak ditemukan. Pakaian dalamnya juga tidak. Sarung tangan karet yang konon selalu dipakai Siti Lestari bahkan tidak ditemukan sebelah pun. Tidak ada yang bisa menjelaskan kemana perginya pakaian itu. Terdengar suara dari luar gudang. Baskoro Wijoyo sedang berlutut. Ia mengeluarkan sebuah foto dari saku dalamnya. Foto untuk dipajang di pemakaman menantunya. Baskoro memegang foto itu dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Bahunya berguncang hebat. Penduduk desa menepuk-nepuk punggung Baskoro. Mereka berkata ini pasti ulah para pendatang yang banyak masuk belakangan ini. Mereka bertanya-tanya bajingan mana yang masuk dan melakukan hal ini. Tidak ada satupun yang menyuarakan pendapat berbeda. Budi Santoso memeriksa kunci gudang. Kunci gudang itu hanya ada 2. Satu tergantung di pinggang Baskoro, dan yang lainnya ada di dalam gudang. Tergantung rapi pada sebuah paku di dinding, sekitar 2 langkah dari pintu. Budi memasukkan kunci itu ke dalam kantong barang bukti. Sebelum menyegelnya, ia mengamatinya sejenak. Gagang kuncinya berkilau. Tidak ada sedikit pun kotoran minyak yang menempel. Untuk kunci yang digunakan setiap hari di perkebunan, kunci itu terlalu bersih. Budi keluar dari gudang dan bertanya kepada Baskoro, "Kunci ini milik siapa?" Baskoro mengangkat wajahnya dari foto. Ia mengusap matanya dengan punggung tangannya. "Itu milik menantu saya." Budi melipat mulut kantong. Dengan pernyataan bahwa kunci itu bukan kunci baru, kantong itu pun disegel. Suami korban, Agus Wijoyo, tiba sore itu. Agus adalah seorang sopir truk barang di Surabaya. Setelah menerima kabar, ia memutar balik kendaraannya dan menempuh perjalanan 10 jam. Agus berlari hingga ke depan gudang dan langsung ambruk. Ia membenturkan keningnya ke ambang pintu.
Sekali, 2 kali, 3 kali, Budi menahan dan membangunkannya. Agus memegang lengan Budi dan menceritakan kapan terakhir kali ia berbicara dengan istrinya. Itu tanggal 1 Agustus. Sejak saat itu, selama 10 hari, ia tidak mendengar suara istrinya. Saat menceritakan itu, Agus kembali terduduk lemas. Dari sebuah warung di seberang balai desa, seorang wanita tua bernama Mak Ijah keluar. Mak Ijah berdiri dari kejauhan mengamati pemandangan itu. Ia memegang lengan baju orang di sebelahnya. Ia hendak membuka mulut, tetapi kemudian menutupnya lagi. Lalu ia kembali masuk ke dalam warung. Satu-satunya orang yang melihatnya adalah Pak Ujang yang sedang datang untuk membeli rokok. Malam itu, tim forensik membereskan gudang. Tidak banyak yang mereka bawa. Sekitar 300 lembar kantong kertas, sampel tanah dari lantai gudang, gerendel pintu, dan 1 kunci yang tergantung di dinding. Seorang anggota tim forensik berhenti sejenak saat hendak mengangkat kotak berisi kantong-kantong kertas. Musim panas tahun itu sering hujan, gudang penyimpanan barang bukti lembab. Petugas itu membungkus seluruh kotak kantong dengan kantong plastik sekali lagi dan menyegelnya. Kemudian ia meletakkan kotak itu di rak terpisah dari kotak-kotak lainnya. Tidak ada yang ingat nama petugas itu. Beberapa hari kemudian, daftar barang bukti dibuat. Di baris ke-23 tertulis catatan ini. 1 sidik jari parsial yang samar terdeteksi di bagian lipatan dalam sebuah kantong kertas. Di sebelahnya, petugas yang bertanggung jawab menulis 6 kata dengan pulpen. Diperkirakan sidik jari keluarga. Tidak ada seorang pun yang melihat kembali baris itu setelah hari itu. 4 hari kemudian, hasil autopsi tiba di kantor unit reserse Polsek Subang. Budi mengambil dokumen itu dan membukanya di mejanya. Penyebab kematian adalah asfiksia akibat tekanan pada leher. Waktu kematian diperkirakan antara pukul 3 hingga 5 sore pada 11 Agustus dan ada baris ketiga. Isinya menyatakan bahwa tidak ditemukan bukti yang bisa membuktikan adanya kekerasan seksual. Budi membaca ketiga baris itu lagi dan lagi. Itu adalah jenazah yang ditemukan telanjang, tapi tidak ada bekas kekerasan seksual. Budi mengangkat pulpennya dan menggambar tanda tanya di antara 2 baris itu. Di bagian bawah dokumen, dengan huruf kecil, ada sebuah catatan kaki. Isinya menyatakan bahwa korban tampaknya mengalami mimisan sesaat sebelum meninggal. Namun, pada jenazah ditemukan bekas bahwa darah itu telah dibersihkan. Itu adalah 1 baris yang ditulis terpisah di bawah oleh dokter yang melakukan autopsi, yang tidak bisa ia masukkan ke dalam isi laporan utama. Budi meletakkan jarinya di atas catatan kaki itu, lalu ia melewatinya. Saat itu, tidak ada yang memahami apa arti 1 baris itu. Sore harinya, rapat investigasi diadakan. Kepala unit reserse, Hermawan, melihat-lihat dokumen itu dan melemparkannya ke meja. Paling pakai kondom atau gagal di tengah jalan. Sudah jelas kan? Hermawan berjalan ke papan tulis. Ia mengambil spidol dan menulis dengan huruf besar, penyusup dari luar. Dan ia menggaris bawahinya. Budi mengangkat tangan. Pak, pintu gudang terkunci dari dalam. Hermawan, sambil menutup spidolnya, menjawab, kan ada jendela ventilasi, lewat sanalah, rapat selesai begitu saja. Malam itu, arah penyelidikan ditetapkan. Arahnya adalah bahwa orang luar masuk untuk melakukan kejahatan seksual yang kemudian berujung pada pembunuhan. 2 hari kemudian, Baskoro dipanggil sebagai saksi. Namun sebuah truk pickup masuk ke halaman kantor polisi. Bak truk itu penuh dengan orang-orang tua. Mereka adalah orang-orang yang sering berkumpul di pos ronda desa. Ada 13 orang. Mereka turun berbondong-bondong dari truk. Lalu mereka masuk ke kantor reserse. Tanpa disuruh, mereka duduk satu persatu dan mulai memberikan kesaksian. Pada tanggal 11 Agustus sore, kepala desa ada di balai desa. Dia duduk di sebelah orang-orang yang main gapel. Dia memotong semangka dan membagikannya. Dia ada di sana sepanjang sore. 13 orang itu mengatakan hal yang sama. Di antara mereka, ada seseorang dengan suara paling keras. Bendahara desa, Pak Karta. Pak Karta menarik kursi dan duduk di depan Budi. Ia mengangkat pergelangan tangan kirinya. Sebuah jam tangan usang melingkar di sana. Itu jam 3 sore. Aku lihat jam tanganku. Kulkas di balai desa rusak dan Pak Kades sedang memperbaikinya. Tepat di depan mataku. Pak Karta menyodorkan jam tangannya hingga ke depan hidung Budi. Selama Budi menulis laporan, Pak Karta tidak mengubah posisinya. Baskoro duduk di ruang interogasi. Ia mengeluarkan sapu tangan dan menekan matanya. Bahunya sedikit bergetar. Menantu saya itu sudah seperti anak perempuan saya sendiri. Saya lebih menyayanginya daripada anak laki-laki saya.
Detektif muda yang sedang menulis laporan meletakkan pulpennya. Ia mengambilkan air dalam gelas plastik dan meletakkannya di depan Baskoro. Baskoro menggenggam gelas itu dengan kedua tangannya. Penyelidikan segera berbelok arah, ke arah para pendatang yang sering keluar masuk perkebunan. Musim panas itu, banyak pekerja musiman di sekitar Subang. Polisi membawa 3 pekerja dari luar daerah. Ketiganya ditahan di sel selama 3 hari. Mereka tidak lancar berbahasa Indonesia. Karena komunikasi tidak lancar, penyelidikan menjadi panjang. Pada hari keempat, catatan kehadiran dari perkebunan lain diperiksa. Sepanjang sore tanggal 11 Agustus, ketiga orang itu berada di perkebunan jambu yang berjarak 10 km. Ketiganya dibebaskan. Saat dibebaskan, tidak ada yang meminta maaf. Budi Santoso tidak melepaskan kasus pintu gudang. Ia membawa meteran sendiri ke perkebunan. Ia mengukur lebar jendela ventilasi, 42 cm. Budi mencoba merapatkan bahunya ke jendela itu. Tidak muat. Budi menulis laporan. Ia menulis bahwa jika seorang pria dewasa keluar melalui jendela itu, pasti akan meninggalkan jejak. Karat di kusen jendela akan terkelupas, serat pakaian akan tersangkut, atau jejak kaki akan tertinggal di tanah di bawahnya. Tapi tidak ada apa-apa, tulisnya. Budi menambahkan 1 baris lagi di bagian paling bawah laporan. Jika sang menantu mengunci pintu dari dalam dengan kuncinya tergantung di dinding, maka wanita itu telah mengurung dirinya sendiri. Budi meletakkan laporan itu di meja Hermawan. Keesokan harinya, laporan itu kembali. Garis merah mencoret baris terakhir itu. Di sebelahnya tertulis, hapus deskripsi spekulatif. Hermawan berkata dalam rapat hari itu, sekarang sedang musim panen. Kalau kasus ini dibesar-besarkan, semua perkebunan di sini bisa tutup. Pikirkan juga nasib orang banyak. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang membantah. Saat itu, tidak ada yang memeriksa fakta bahwa nama Hermawan ada di daftar pengurus KUD yang sama dengan Baskoro. Budi Santoso menarik catatan panggilan telepon Siti Lestari. Keluar beberapa lembar kertas. Budi menelusuri baris demi baris dengan jarinya. Lalu ia berhenti, 3 minggu sebelum kematiannya. Nomor yang sama muncul 2 kali. Nomor sebuah lembaga konsultasi perceraian. 1 panggilan selama 2 menit, 1 lagi 15 menit. Budi membawa kertas itu ke Hermawan. Hermawan menerima kertas itu, melihatnya sekilas. Apa hubungannya hubungan suami istri yang tidak baik dengan pembunuhan? Kertas itu diselipkan ke bagian belakang berkas. Hanya 1 orang di desa yang bersuara berbeda, pemilik warung, Mak Ijah. Mak Ijah, sambil duduk di bangku depan warungnya, nyeletuk kepada seorang polisi patroli yang lewat. Hari itu saya lihat Pak Kades tidak ke arah balai desa, tapi ke arah perkebunan, lewat jalan setapak sawah. Ucapan itu sampai ke telinga Budi. Budi pergi ke warung untuk mengambil keterangan resmi. Butuh 3 hari untuk menemuinya. Ketika Budi tiba, rolling door warung setengah tertutup. Mak Ijah berjongkok di bawahnya. Budi membungkuk dan bertanya, "Ibu, katanya hari itu melihat kepala desa?" Mak Ijah menggelengkan kepala, dan ia mengibaskan tangannya. "Kapan saya bilang begitu? Mata saya sudah rabun, tidak bisa mengenali orang dengan baik." Mak Ijah menurunkan rolling door hingga tertutup rapat. Pada minggu yang sama, anak laki-laki Mak Ijah mendapat pekerjaan sebagai pegawai kontrak di KUD. Ada 1 nama lagi di daftar saksi. Pemilik sebuah toko kunci di desa, Mang Endang. Seorang petugas mendatangi tokonya. Mang Endang membuka buku catatannya. Di kolom tanggal 11 Agustus malam, tidak ada tulisan apa-apa. Petugas itu memeriksa buku catatan dan kembali. Penyelidikan berakhir hanya dengan 1 kali kunjungan itu. Fakta bahwa Mang Endang adalah ipar dari Pak Karta tidak tercatat dimanapun dalam laporan. 2 bulan setelah kejadian, rapat investigasi diadakan lagi. Budi Santoso berdiri. "Saya akan memanggil kepala desa lagi." Ruangan menjadi hening. Hermawan menutup berkasnya. "Detektif Budi, apa Anda mau memperlakukan orang itu sebagai tersangka? Orang yang sudah jadi kepala desa 15 tahun di sana?" Budi tetap berdiri, tidak ada yang membelanya. Musim dingin itu, ada seleksi promosi jabatan. Nama Budi Santoso tidak ada dalam daftar. Sebaliknya, surat mutasi yang keluar. Tugas patroli di Polsek. Budi mengemasi barang-barangnya. Sebelum pergi, ia berdiri di depan lemari kabinet. Berkas kasus Siti Lestari telah dipindahkan ke laci paling bawah. Budi mengeluarkan berkas itu. Ia pergi ke mesin fotokopi. Ia memfotokopi semuanya, lembar demi lembar. Biaya fotokopi ia bayar dari dompetnya sendiri. Tahun berikutnya, Hermawan naik pangkat menjadi komisaris polisi.
dan ia pindah tugas ke markas besar kepolisian daerah. Musim semi 1999, bunga mangga bermekaran di perkebunan. Musim semi pertama setelah kejadian itu, Polsek Subang menghentikan penyelidikan kasus Siti Lestari. Selembar dokumen ditambahkan ke daftar kasus yang belum terpecahkan. Baris ke-32. Di baris itu, hanya 3 hal yang tertulis: nama lengkap, nomor kasus, dan 2 kata, tidak diketahui. Di Cirebon, Ibu Ratmi naik bus antar kota. Ia meletakkan guci abu putrinya di pangkuannya dan menempuh perjalanan 2 jam. Turun dari bus, ia berjalan 700 meter di jalan tanah. Dan ia berdiri di depan gerbang utama perkebunan. Gerbang itu terkunci. Ibu Ratmi, sambil memeluk guci, mengguncang-guncang gagang gerbang. Orang-orang keluar dari dalam. Baskoro Wijoyo memimpin di depan. Di belakangnya, 5 atau 6 penduduk desa mengikuti. Ibu Ratmi mengulurkan tangannya. Baskoro menghindar dan mundur. Penduduk desa memegangi lengan Ibu Ratmi. Ibu Ratmi memeluk guci dengan kedua tangannya agar tidak terlepas. Ia didorong hingga keluar gerbang. Ibu Ratmi terduduk di aspal. Ia memeluk guci abu di dadanya. Tidak ada suara yang keluar. Hanya bahunya yang terus berguncang. Sebuah truk lewat di depannya. Truk Pak Ujang. Pak Ujang melihat pemandangan itu dari kursi pengemudi. Ia sempat menginjak rem, lalu melepaskannya lagi. Tanpa mematikan mesin, ia terus melaju. Agus Wijoyo menjual truk barangnya. Ia membawa uang itu dan kembali ke perkebunan. Di halaman, ia mencegat ayahnya. "Ayah, hari itu ayah ada di mana?" Baskoro berbalik. "Apa katamu?" Agus tidak mundur. Saya bertanya, "Sore itu ayah ada di mana?" Tangan Baskoro terangkat. Terdengar suara tamparan di halaman. Agus terdorong 2 langkah ke samping. Ia menutupi wajahnya. Baskoro melintasi halaman dan masuk ke rumah utama. Agus berdiri lama di halaman. Dan malam itu, ia meninggalkan desa. Sejak itu, ia berpindah-pindah losmen di sekitar Cirebon. Jika sewa habis, ia pindah ke losmen lain. Bangun pagi, ia minum arak. Jika arak habis, ia keluar untuk membeli lagi. Tahun itu, Baskoro 2 kali dimuat di koran lokal. Judulnya, Ayah Mertua yang Kehilangan Menantu. Di depan wartawan, Baskoro berkata, "Sekarang banyak orang dari luar daerah datang begitu saja. Kami terima mereka dengan baik hati, tapi beginilah jadinya." Di akhir artikel, usulan Baskoro dimuat. Isinya adalah untuk membentuk Siskamling desa. Usulan itu disetujui dalam rapat desa. Terdengar tepuk tangan. Siskamling bergerak 2 kali pada musim panas itu. Mereka menggeledah tempat tinggal para pekerja musiman. Tengah malam, mereka membuka pintu kamar orang yang sedang tidur dan mengobrak-abrik barang-barang mereka. Tidak ada apa-apa yang ditemukan. Setelah kejadian itu, 2 pekerja asing meninggalkan desa. Tidak ada yang bertanya kemana mereka pergi. Ada pemilihan ketua KUD. Baskoro mencalonkan diri. Tempat kampanye adalah di halaman balai desa. Baskoro memegang mikrofon dan berdiri. Lalu ia menyinggung cerita menantunya. Kemudian ia berhenti bicara. Tenggorokannya tercekat. Kata-kata berikutnya tidak keluar. Baskoro menundukkan kepala dan bahunya bergetar. Adegan itu disiarkan di berita malam stasiun TV kabel lokal. Tayangan itu berlangsung lebih dari 30 detik. Baskoro menang dengan selisih suara yang telak. Orang yang mengedit laporan itu adalah direktur stasiun TV kabel tersebut. Stasiun TV itu mengganti peralatannya tahun itu. Biaya peralatan berasal dari dana pembangunan desa. Ketua dana pembangunan adalah Baskoro. Dalam laporan itu, tidak ada kata-kata kasus yang belum terpecahkan. Ibu Ratmi datang ke Subang setiap tanggal 11 Agustus. Di tangannya ada seikat bunga krisan. Ia meletakkan bunga itu di depan gerbang perkebunan dan bersujud. Lalu ia kembali ke Cirebon. Keesokan paginya, buket bunga itu sudah tidak ada. Terlempar di selokan pinggir jalan. Ibu Ratmi tidak tahu siapa yang melakukannya. Tahun berikutnya, Ibu Ratmi tetap datang membeli krisan dan membawanya. Budi Santoso mengemudikan mobil patroli di Polsek. Malamnya ia pulang ke rumah. Di kamarnya ada sebuah meja tua. Di laci meja itu ada salinan berkas kasus. Budi membuka laci itu setiap malam. Ia membuka daftar barang bukti. Ia melihat baris ke-23. Sidik jari parsial yang samar dilipatan dalam sebuah kantong kertas. Di sebelahnya, 6 kata tertulis. Diperkirakan sidik jari keluarga. Budi menandai baris itu dengan stabilo. Keesokan harinya, ia menandainya lagi. Bulan berikutnya juga. Hanya baris itu yang kertasnya menjadi tebal. Cerita yang berbeda mulai beredar di desa.
Awalnya dari pos ronda. Perempuan itu kan dari kota, bukan? Suaminya pergi kerja berbulan-bulan, pasti main mata dengan pria lain dan mau kabur. Makanya jadi begitu. Cerita itu menyebar hingga ke pusat kota Subang dalam waktu setengah tahun. Tidak ada yang bertanya siapa yang pertama kali memulainya. Tahun 2000. Toko kunci di desa tutup. Pemiliknya, Mang Endang, membereskan tokonya dan pindah ke Surabaya. Uang masuk ke rekening Mang Endang 2 bulan sebelum tokonya tutup. Nama pengirim tercetak, dana pembangunan desa KUD. Sambil mengemasi barang pindahan, Mang Endang berkata kepada adik iparnya, "Pak Karta, jangan pernah ungkit lagi soal itu." Pak Karta tidak menjawab. Ia hanya melihat truk iparnya melaju ke jalan raya. Tahun 2003, sebuah pendopo dibangun di pintu masuk desa. Katanya, Baskoro yang membangunnya dengan uang pribadi. Pada hari peresmian, mereka menyembelih seekor kambing. Sebuah plakat digantung di tiang pendopo. Tulisannya terbuat dari kuningan. Monumen jasa Baskoro Wijoyo untuk pengabdian kepada desa. Sore hari saat peresmian sedang berlangsung, seseorang berjalan masuk dari arah jalan raya. Itu Agus Wijoyo. Setelah 5 tahun, langkah Agus sempoyongan. Di tangannya ada botol arak. Orang-orang berbisik. Agus berjalan sampai ke depan pendopo. Ia menatap plakat itu. Tulisan kuningan berkilauan di bawah sinar matahari. Agus mengayunkan lengannya ke belakang, dan ia melemparkan botol arak. Botol itu tidak mengenai plakat. Pecah membentur tiang. Pecahan kaca berterbangan kemana-mana. Sebuah goresan terbentuk di tiang. 4 pemuda desa berlari maju. Mereka memegangi lengan dan kaki Agus. Agus meronta-ronta. Ia diangkat dan diseret hingga ke jalan raya. Dilemparkan ke aspal. Baskoro duduk di dalam pendopo. Ia menyaksikan pemandangan itu dari awal sampai akhir. Ia tidak berkata apa-apa. Lalu ia mengangkat gelasnya. Keesokan paginya, sebuah foto ditempel di papan pengumuman balai desa. Foto Agus yang sedang diangkat oleh para pemuda. Di bawahnya tertulis dengan tulisan tangan, "Pemabuk dilarang masuk." Sejak hari itu, selama 12 tahun, Agus tidak pernah menginjakkan kaki di tanah Subang. Foto peresmian diambil. Di barisan paling depan, di tengah, Baskoro berdiri. Di sebelahnya, seorang pria berjas merangkul lengannya. Itu Hermawan, yang sudah menjadi perwira polisi. Foto itu dibingkai. Digantung tepat di tengah dinding balai desa. Musim gugur tahun yang sama. Di rumah Ibu Ratmi di Cirebon, seorang tetangga mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ketika pintu dibuka, Ibu Ratmi tergeletak di lantai dapur. Ibu Ratmi dilarikan ke rumah sakit. Sisi kanan tubuhnya kaku, bicaranya menjadi cadel, dan ia dipindahkan ke panti jompo. Ibu Ratmi meninggalkan kamar putrinya begitu saja. Selimut, lemari pakaian, meja rias, semuanya dibiarkan seperti sedia kala. Di tempat tidur, Ibu Ratmi kesulitan berbicara. Ia bahkan tidak bisa memanggil nama perawat. Namun, 3 suku kata nama putrinya tetap jelas terucap. Siti Lestari. Beberapa kali sehari, Ibu Ratmi mengucapkan 3 suku kata itu. Desember 2015, 17 tahun setelah kejadian. Di sebuah panti jompo dekat Subang, di kamar berisi 6 orang. Di tempat tidur dekat jendela, seorang pria tua terbaring. Itu Pak Karta. Kanker paru-paru. Sudah 2 bulan sejak dokter berkata, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pak Karta memakai masker oksigen di wajahnya, tapi setiap malam, tangannya terangkat, ia memegang masker dan mencabutnya. Dan ia menggumamkan sesuatu. Seorang perawat bernama Dewi merawat kamar itu. Usianya 38 tahun. Setiap malam, Dewi memasang kembali masker Pak Karta. Setiap kali, ia mendengar kata-kata yang sama. Awalnya, ia tidak mengerti apa artinya. Malam keempat, Dewi berhenti saat hendak memasang masker. 3 suku, kata nama yang sama, terus diulang. Nama itu tidak ada dimanapun di rumah sakit, tidak di daftar pasien, tidak di daftar wali. Dewi memastikan pasien lain sudah tidur. Ia mengeluarkan ponselnya, meletakkannya di atas meja samping tempat tidur. Ia menekan tombol rekam. Pak Karta mencabut maskernya. Ia menatap langit-langit dan berkata, "Kami tidak main kartu. Sungguh, kami tidak main kartu. Aku dapat amplop." Dewi menahan napas. Pak Kades masuk ke balai desa dan membagikan amplop. Satu persatu. Lalu dia bilang, "Katakan kalau kalian bersamaku di sini sepanjang sore." Lalu dia pergi. Pak Karta terengah-engah. Dadanya naik turun dengan cepat. Kasihan perempuan itu. Apa salahnya dia? Rekaman terputus. Malam berikutnya, Dewi meletakkan ponselnya lagi.
Pak Karta mencabut maskernya lagi. Malam itu aku bawa amplop itu ke toko iparku. Toko kunci. Iparku kan tukang kunci. Dewi melangkah lebih dekat ke samping tempat tidur. Aku berdiri di depan toko, tiba-tiba pintunya terbuka. Pak Kades keluar. Mata kami bertemu. Jari-jari Pak Karta mencengkeram selimut. Tahu tidak apa kata iparku? Jangan ungkit lagi soal itu. Lalu dia pergi ke Surabaya. Malam itu, Pak Karta meninggalkan satu kalimat lagi. Harga 2 kunci itu seharga 1 nyawa. Sejak hari berikutnya, Pak Karta tidak berbicara lagi. Ia bahkan tidak bisa melepas maskernya. Dewi menyimpan rekaman itu selama beberapa hari. Di ruang istirahat, ia memakai earphone dan mendengarkannya lagi, dan lagi. Lalu ia memanggil keponakannya. Keponakannya, setelah mendengar rekaman itu, tanpa berkata apa-apa, langsung menyalakan mesin mobilnya. Rekaman itu sampai ke bagian pengaduan masyarakat Polsek Subang. Di formulir penerimaan, 8 kata tertulis. Laporan terkait kasus yang belum terpecahkan. Berkas itu sampai di meja Budi Santoso pada hari Selasa minggu ketiga bulan Desember. Tahun itu, Budi telah kembali ke Subang sebagai kepala tim khusus kasus yang belum terpecahkan, setelah 17 tahun. Selama itu, ia tidak pernah naik pangkat. Rambutnya sudah setengah beruban. Budi memakai earphone. Ia mendengarkan rekaman dari awal. Setelah selesai, ia memutarnya kembali dari awal. Ia mendengarkannya 3 kali. Setelah pemutaran ketiga selesai, Budi melepas earphone. Ia bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke lemari kabinet di sudut kantor. Ia membuka laci paling bawah. Ada sebuah kotak. Kotak yang tak tersentuh selama 17 tahun. Debunya setebal ruas jari. Budi mengangkat kotak itu dan membawanya keluar. Ia menumpahkannya di atas meja. Berkas-berkas tumpah. Debu beterbangan di bawah cahaya lampu neon. Hukum telah berubah selama tahun-tahun itu. Kejahatan pembunuhan sekarang dapat dihukum tidak peduli berapa lama waktu telah berlalu. Dan sebelumnya, hukum sudah pernah berubah sekali, pada tahun 2007. Saat itu, masa penuntutan diperpanjang dari 15 tahun menjadi 25 tahun. Kasus Siti Lestari terjadi pada Agustus 1998. Menurut perhitungan itu, kasus ini masih hidup hingga 2023. Masih ada 8 tahun tersisa. Alasan Budi bisa membuka kotak itu setelah 17 tahun hanyalah karena itu. Masalahnya ada di tempat lain. Budi menelusuri nama-nama di dokumen. Mak Ijah sudah meninggal. Mang Endang juga sudah meninggal. Dari 13 orang yang katanya ada di pos ronda hari itu, banyak yang sudah tiada. Hanya ada 1 orang yang masih hidup dan bisa bicara, Pak Karta. Budi mengemudikan mobilnya ke panti jompo. Di kamar berisi 6 orang di tempat tidur dekat jendela, Pak Karta terbaring. Budi meletakkan kursi di samping tempat tidur dan duduk. Ia mengeluarkan kartu identitas polisi dan menunjukkannya di depan mata Pak Karta. Pak Karta membuka matanya. Ia menatap wajah Budi lama sekali. Lalu ia mengangkat tangan dan mencabut maskernya. Air. Budi mengambilkan air dan mendekatkannya ke mulut Pak Karta. Pak Karta minum 2 teguk. Lalu ia memberi isyarat untuk menaikkan sandaran tempat tidurnya. Budi menaikkan sandaran dan meletakkan kertas bab di pangkuannya. Pak Karta menceritakan semuanya dari awal. Cerita tentang amplop, balai desa, pertemuan tak sengaja di depan toko kunci. Butuh waktu 2 jam. Setiap kali bicaranya terhenti, Pak Karta memakai dan melepas maskernya lagi. Ketika sampai di baris terakhir, Pak Karta melambaikan tangannya. Dan ia berkata, "Yang ini tulis persis seperti yang kukatakan." Budi mengangkat pulpennya. Harga 1 nyawa adalah seharga 1 amplop. Budi menulisnya persis seperti itu. Ia mengeluarkan bantalan tinta. Pak Karta menekan ibu jarinya ke tinta. Tangannya bergetar hebat. Sidik jarinya baru tercetak dengan benar pada percobaan ketiga. Budi merekam seluruh proses kesaksian itu dengan kamera video. Saat hendak meninggalkan kamar setelah membereskan peralatan, ia berhenti. Ia menahan dokter yang bertugas di koridor. Pasien itu, sisa berapa lama lagi? Dokter itu menoleh ke kalender di dinding. Ia membalik 1 halaman. Jarinya menunjuk ke sebuah tanggal. Paling lama sampai sini, Budi menghitung tanggal itu, 40 hari. Kembali ke kantor, Budi menggeledah dokumen lagi. Tangannya berhenti pada selembar kertas. Dokumen yang dibuat tahun 2009. Isinya menyatakan bahwa gudang barang bukti kebanjiran dan sebagian barang sitaan telah dimusnahkan. Budi melihat kolom persetujuan. Sebuah stempel tercetak. Hermawan. Budi menekan stempel itu dengan kukunya. Kejahatan menghilangkan barang bukti. Kejahatan tidak melakukan tugas.
tidak bisa dihukum setelah 7 tahun. Jika stempel itu dibuat tahun 2009, maka akan berakhir pada musim panas 2016. Jika tidak tertangkap sebelum itu, tangan yang menutupi kasus 17 tahun lalu itu akan selamanya bebas dari hukuman. Budi bangkit dari kursinya. Ia berjalan ke dinding kantor. Ia menempelkan 2 lembar kalender berdampingan. Di kalender kiri, ia menulis angka dengan spidol, 40. Di kalender kanan, ia melingkari bulan Agustus 2016. Kejaksaan menyetujui penyelidikan ulang dengan syarat. Surat persetujuan datang melalui faks. Di bagian paling bawah, jaksa yang bertugas menulis sebuah kalimat dengan tangan. Kita tidak bisa membuat surat dakwaan hanya dengan kata-kata orang yang sudah meninggal. Budi menempelkan kertas itu di dinding, di antara 2 lembar kalender. Malam itu, Budi memanggil seluruh timnya ke kantor. Tersisa 5 orang. Di atas meja, ia membuka daftar barang bukti tahun 1998. Ia membaca dari baris pertama, baris demi baris. Di baris ke-23, jarinya berhenti. Kertas di baris itu tebal, stabilo berlapis-lapis, tulisan tangannya sendiri. 2 hari setelah kesaksian diambil, berita itu menyebar ke desa dalam sehari. Tidak diketahui siapa yang menyebarkannya. Malam itu Baskoro membatalkan rapat KUT yang sudah dijadwalkan. Ia mengemudikan mobilnya ke Bandung, ke sebuah firma hukum besar di kawasan hukum Bandung. Di sana, Baskoro menandatangani kontrak. Ada kolom yang berisi jumlah uang muka. Jumlahnya 20 kali lipat dari gaji yang diterima Baskoro selama setahun sebagai kepala desa. Baskoro melipat kontrak itu dan memasukkannya ke saku dalam. Lalu ia kembali ke Subang. Mulai keesokan paginya, teleponnya tidak bisa dihubungi. Tim investigasi ulang menelepon orang-orang di pos ronda. Tidak diangkat. Ditelepon berkali-kali pun tidak diangkat. Para detektif mendatangi rumah mereka langsung. Pintu terkunci. Jika diketuk, terdengar suara orang di dalam, lalu hening. Di beberapa rumah, anak-anak mereka yang keluar, ayah saya pikun. Mau tanya apa sama orang yang sudah tidak tahu apa yang dia bicarakan? Para detektif berbalik. Ada 6 rumah seperti itu. Tim pengacara mulai bergerak. 4 hari kemudian, surat pendapat hukum diajukan ke pengadilan. Isinya begini, Pak Karta adalah pasien kanker stadium akhir. Ia disuntik obat, penghilang rasa sakit beberapa kali sehari. Pernyataan yang dibuat dalam kondisi seperti itu bukanlah pernyataan dari pikiran yang sehat. Di belakang surat pendapat itu, terlampir dokumen. Catatan resep dari panti jompo. Tim pengacara sudah berhasil mengamankan itu. Budi fokus pada masalah kunci. Pak Karta berkata ia melihat Baskoro di depan toko kunci malam itu. Kalau begitu, seharusnya ada catatan pembuatan kunci. Budi pergi ke desa. Di tempat bekas toko kunci, ada sebuah toko lain. Papannya sudah berganti. Sebuah warung kelontong. Budi bertanya pada pemiliknya, dulu di sini toko kunci, bukan? Pemiliknya mengangguk. Saya masuk tahun 2001, jadi pasti sebelum itu, 14 tahun yang lalu. Budi mencari Mang Endang. Diketahui ia pindah ke Surabaya. Catatan berikutnya ditemukan. Ia meninggal 3 tahun yang lalu. Buku catatannya dicari. Keluarganya berkata tidak pernah melihatnya. Katanya sudah dibuang semua saat beberapa kali pindah rumah. Tim investigasi meminta barang sitaan tahun 1998. Jawaban datang dari gudang barang bukti. Isinya menyatakan bahwa sebagian kotak barang sitaan tahun itu hilang. Katanya dimusnahkan karena gudang kebanjiran tahun 2002. Budi menerima daftar pemusnahan. Ia menelusuri daftar itu dengan jarinya. Sampel tanah, grendel pintu, dan 1 kunci yang tergantung di dinding. Jari Budi berhenti di baris itu. Ia melihat kolom persetujuan. 2 stempel tercetak. Hermawan. Hermawan pensiun tahun 2009. Dan ia beralih ke dunia politik lokal. Namanya sudah masuk dalam daftar calon sementara untuk pemilu daerah berikutnya. Keesokan harinya, para wartawan berkumpul di depan pendopo di pintu masuk desa. 5 kamera. Baskoro akan mengadakan konferensi pers. Baskoro keluar mengenakan jas. Ia berdiri di depan tiang pendopo. Di atas tiang, plakat kuningan tergantung. Monumen jasa kepala desa Baskoro Wijoyo untuk pengabdian kepada desa. Di depan mikrofon, Baskoro membuka selembar kertas. Tangannya sedikit gemetar. Saya telah hidup di desa ini selama 40 tahun. Menjadi kepala desa selama 15 tahun. Baskoro mengangkat matanya dari kertas. Hanya dengan 1 ucapan dari mulut orang tua yang sekarat, orang yang seumur hidupnya mengabdi pada desa dituduh sebagai pelaku. Baskoro menekan matanya dengan punggung tangannya,
Suara rana kamera terdengar. Lalu Baskoro mengangkat kepalanya. Ia menatap lurus ke kamera. Di Cirebon, ada ibu mertua saya, ibunda dari menantu saya. Beliau sudah terbaring di rumah sakit lebih dari 10 tahun. Para wartawan terdiam. Bukankah kita seharusnya membiarkan beliau tenang? Menggali-gali lagi masalah yang sudah selesai. Ini sama saja dengan membunuh menantu yang sudah meninggal untuk kedua kalinya. Mari kita hentikan. Baskoro mengatakan itu dan melipat kertasnya. Ia menuruni tangga pendopo. Malam itu, pintu kamar rumah sakit di Cirebon terbuka. 2 tim wartawan TV lokal, tanpa pemberitahuan. Cahaya kamera menerangi kamar. Ibu Ratmi terbaring di tempat tidur. Saat cahaya mengenai wajahnya, ia menyipitkan mata. Seorang wartawan menyodorkan mikrofon ke atas tempat tidur. Ibu, sudah dengar ucapan besan ibu. Ibu ingin berhenti saja, kan? Tangan kanan Ibu Ratmi kaku, tangan yang tidak bergerak selama 12 tahun. Tapi tangan itu terangkat, terulur ke arah kamera, mencoba mendorongnya. Tidak ada tenaga. Tangan itu bergetar di udara. Tubuh Ibu Ratmi terdorong ke tepi tempat tidur, dan ia jatuh. Terdengar suara benturan di lantai. Kamera terus merekam bahkan pada saat itu. Lampu baru padam setelah seorang perawat berlari masuk. Video konferensi pers di depan pendopo menyebar dalam sehari. Diunggah di setiap forum komunitas lokal. Tapi di bawahnya mulai muncul gambar lain, cuplikan berita TV kabel tahun 2000. Adegan di mana Baskoro, saat kampanye pemilihan ketua KUT, tidak bisa melanjutkan bicaranya saat menceritakan tentang menantunya. Seseorang menangkap layar adegan itu dan menyandingkannya. 15 tahun yang lalu ia menangis, dan sekarang ia menangis lagi. Malam itu, sebuah surat resmi tiba di meja Budi dari instansi yang lebih tinggi. Isinya tentang investigasi yang berlebihan di masa menjelang pemilu, dan surat mutasi datang bersamanya. 2 anggota tim investigasi ulang ditarik untuk kasus lain. Yang tersisa adalah 3 orang termasuk Budi. Budi berada di kantor hingga dini hari. Ia membuka kembali daftar pemusnahan, dan ia menelusuri baris demi baris dengan jarinya. Sampel tanah, gerendel, kunci. Selanjutnya, jari Budi berhenti di akhir daftar. Ia kembali ke awal dan menelusurinya lagi. Ia mengulanginya 3 kali. Kotak kantong kertas tidak ada. Tidak ada dimanapun dalam daftar pemusnahan. Budi bangkit dari kursinya. Ia mencari catatan forensik tahun 1998. 1 baris muncul. Kotak kantong kertas, khawatir lembab, disegel plastik, disimpan di rak terpisah. Musim panas tahun itu sering hujan. Seorang petugas forensik tak dikenal telah membungkus kotak itu sekali lagi dengan plastik dan meletakkannya di rak terpisah dari kotak-kotak lain. Rak itu tidak terendam air. Petugas itu sudah lama pensiun. Malam itu, Budi mendapatkan kunci gudang penyimpanan. Sudah hampir tengah malam. Ia membuka pintu gudang dan menyalakan lampu neon. Di rak paling atas ada sebuah kotak. Plastiknya sudah menguning. Di atasnya ada selotip segel. Tanggal tahun 1998 tertulis. Budi berdiri di depan kotak itu. Ia mengulurkan tangan dan memegang selotip segel. Saat itu, ponselnya berdering. Budi, dengan tangan masih diselotip, menjawab telepon. Dari Panti Jompo, Pak Karta meninggal dunia pukul 3 dini hari. Dari 40 hari yang ditunjuk dokter, masih tersisa 39 hari. Budi tidak berkata apa-apa dan menutup telepon. Ia berdiri diam di depan kotak itu. Lampu neon berkedip sekali. Budi mengunci pintu gudang dan kembali ke kantor. Ia berdiri di depan dinding. 2 lembar kalender tertempel berdampingan. Budi mencabut kalender kiri. Kertas dengan angka 40 tertulis. Ia meremasnya dan melemparkannya ke tempat sampah. Yang tersisa di dinding adalah 1 lembar kalender kanan, dengan lingkaran di bulan Agustus 2016. Pagi hari setelah Pak Karta meninggal, tim pengacara mengajukan dokumen pagi itu. Waktu penerimaan di pengadilan adalah pukul 9.20. Bahkan sebelum jenazah diberangkatkan, isinya bisa diringkas dalam 1 baris. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hadir di pengadilan. Kata-kata orang yang tidak bisa hadir di pengadilan tidak bisa ditanyai ulang. Kata-kata yang tidak bisa ditanyai ulang tidak bisa digunakan sebagai bukti. Jaksa yang bertugas memanggil Budi. Jaksa itu membentangkan surat persetujuan investigasi ulang di atas mejanya. Dan ia menunjuk bagian paling bawah dengan jarinya. Kalimat yang ia tulis sendiri dengan tangan. Kita tidak bisa membuat surat dakwaan hanya dengan kata-kata orang yang sudah meninggal. Jaksa itu menunjuk kalimat itu 2 kali. Pak Budi,
Saya juga ingin menyelesaikan kasus ini, tapi tanpa bukti fisik, saya tidak bisa menulis selembar kertas pun. Budi tidak menjawab. Ia keluar dari ruang jaksa dan berjalan di koridor. Pemakaman Pak Karta sepi. Tidak ada seorang pun dari pos ronda yang datang melayat. Keesokan harinya, sebuah pesta diadakan di pendopo desa. Baskoro menyembelih kambing. Spanduk juga dipasang. Wartawan datang. Baskoro sambil memegang mangkuk sup berdiri di depan kamera. Dunia macam apa ini? Orang hidup dijerat oleh kata-kata orang mati. Beginikah negara kita? Suara Baskoro keras. Terdengar sampai ke dalam pendopo. 12 orang tua datang ke pesta hari itu. Ketika diminta untuk berfoto, 6 orang menolak dengan lambaian tangan. Mereka bangkit dan pergi ke belakang pendopo. Dari mereka yang duduk, 2 orang tidak menyentuh sup mereka. Mereka hanya duduk dengan sendok tergeletak, lalu di tengah acara bangkit dan berjalan menyusuri jalan raya. Suara panggilan Baskoro terdengar dari belakang. Keduanya tidak menoleh. Tim investigasi mencari Pak Ujang. Orang yang pertama kali melihat jenazah hari itu, masih hidup dan pikirannya sehat. Budi masuk ke halaman rumahnya. Pak Ujang sedang duduk di teras. Di tangannya ada sebuah amplop. "Bapak, apa yang Bapak lihat pagi itu?" Jari Pak Ujang mencengkeram amplop itu erat. Amplop itu kusut. Budi melihat amplop itu. Surat perpanjangan pinjaman dari KUD. Nama anak Pak Ujang tertulis di sana. Di bawahnya ada satu kolom lagi. Kolom penjamin. Nama yang tertulis di sana adalah Baskoro Wijoyo. Pak Ujang bangkit. Ia turun dari teras dan menutup pintu rumah. Pulanglah. Pintu tertutup. Budi mencari Mak Ijah. Orang yang pada tahun 1998 satu-satunya yang bersuara berbeda. Nenek tua yang mengatakan bahwa kepala desa tidak pergi ke balai desa melainkan ke arah perkebunan. Mak Ijah telah meninggal 8 tahun yang lalu. Budi kembali ke kantor dan membuka berkas tahun 1998. Ia mencari BAP awal Mak Ijah. BAP yang dibuat sebelum Mak Ijah mengubah keterangannya. Di daftar isi berkas, BAP itu ada, tapi kertasnya tidak ada. Budi membalik berkas dari awal. Nomor halaman berurutan, lalu tiba-tiba melompat. 47 ke 50, 48 dan 49 hilang. Bekas sobekan kertas masih ada. 2 sobekan kecil menempel di tempat staples. Dewi diperiksa sebagai saksi. Ia menceritakan dari awal bagaimana ia bisa merekam, bahwa ia mendengar nama yang sama selama 3 hari, nama yang tidak ada di daftar pasien. Tim pengacara menerima salinan BAP itu. Dan 4 hari kemudian, mereka mengajukan surat pendapat baru. Perawat merekam tanpa persetujuan pasien, pelanggaran aturan rumah sakit. Rekaman yang dibuat secara ilegal tidak bisa menjadi bukti. Pada minggu yang sama, pemberitahuan datang dari rumah sakit. Dewi diskurs. Pada hari ia mengosongkan lokernya. Tidak ada rekan kerja yang mengantarnya. Hermawan membuka kantor calon legislatifnya. Pada hari pembukaan, wartawan berkerumun. Muncul pertanyaan. Pertanyaan tentang bagaimana pendapatnya tentang investigasi kasus 1998. Hermawan memegang mikrofon. "Saya bertindak sesuai prinsip. Dulu maupun sekarang, tidak ada yang perlu saya malukan." Hermawan tidak berhenti di situ. Ia menatap kamera. Tapi, kepala tim investigasi yang sekarang, Pak Budi itu, dulu dia punya sentimen pribadi terhadap saya. Dia melampiaskan dendam pribadi melalui investigasi. Pernyataan itu disiarkan di berita malam. 3 hari kemudian, investigasi internal dimulai. Budi duduk di depan petugas pemeriksa. Pertanyaan berlanjut selama 2 jam. Selama pemeriksaan, Budi tidak bisa masuk ke kantor tim investigasi ulang. Aksesnya ditangguhkan. Ia bahkan tidak bisa melihat kalender yang tertempel di dinding kantor. Selesai setelah 4 hari, tidak ada sanksi yang keluar. 4 hari hilang begitu saja. Hari itu setelah pemeriksaan selesai, Budi mengemudikan mobilnya ke Cirebon, ke sebuah gang penginapan murah. Ia mulai mencari Agus Wijoyo. Hari pertama, ia mendatangi 3 tempat. Hari kedua, 2 tempat. Pada hari ketiga, di penginapan ke-7, ia menemukan namanya. Saat pintu kamar dibuka, tercium bau tak sedap. Agus terbaring di lantai, tanpa selimut. 6 botol arak berserakan. Budi membangunkan Agus, membawanya ke kamar mandi, membelikannya pakaian baru, dan membawanya ke mobil. Saat memasuki Subang, Agus melihat keluar jendela. Setelah 12 tahun, Agus tidak berkata apa-apa. Di ruang pemeriksaan, Agus membuka mulut.
Itu tanggal 1 Agustus. Panggilan terakhir kami. Tangan Agus bergetar di atas meja. Istri saya mau mengatakan sesuatu. Dia mulai bicara tentang ayah, lalu berhenti. Budi bertanya, dia bilang apa? Agus menggeleng. Saya yang memutusnya. Saya yang memutusnya duluan. Saya bilang saya sakit, harus angkut barang. Agus berhenti bicara di situ. Ia diminta menandatangani BAP. Ia memegang pulpen. Lalu pulpen itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke bawah meja. Jaksa membaca BAP itu dan menutupnya. Ini hanya keterangan situasi. Tidak cukup. Jaksa itu menoleh ke dinding. Selembar kalender tertempel dengan lingkaran di bulan Agustus 2016. Jaksa itu mengetuk lingkaran itu 2 kali dengan jarinya. Budi pergi ke Cirebon, ke kamar rumah sakit. Ibu Ratmi terbaring di tempat tidur. Setelah jatuh pada hari wartawan datang, bahunya dibalut perban. Budi duduk di samping tempat tidur. Ibu Ratmi membuka matanya. Ia mengangkat tangan kirinya. Tangan yang tidak kaku. Tangan itu memegang pergelangan tangan Budi. Cengkeramannya kuat, begitu kuat hingga kukunya menancap di kulit. Budi tidak menarik tangannya. Ibu Ratmi membuka mulut. Budi mengira akan keluar kata-kata hentikan saja. Tapi tidak. Siti Lestari. Ibu Ratmi hanya mengucapkan 3 suku kata itu. Lagi dan lagi. Sebelum meninggalkan kamar, Budi membuka loker. Perawat memintanya untuk membereskan barang-barang. Di dalam loker ada segumpal kertas, diikat dengan karet gelang. Budi melepas karetnya. Itu adalah struk toko bunga, seikat bunga krisan. Tanggalnya 11 Agustus. Di bawahnya juga struk, seikat bunga krisan, 11 Agustus. Budi membalik kertas-kertas itu. Ada 17 lembar. Budi mengikat kembali gumpalan itu dengan karet dan meletakkannya kembali di loker. Lalu ia meninggalkan kamar. Malam itu, Budi membuka pintu gudang barang bukti. Ia menurunkan kotak yang disegel plastik. Ia merobek selotip segel. Kantong-kantong kertas tumpah. Lebih dari 300 lembar. Budi duduk di lantai, di bawah lampu neon. Ia mengambil satu kantong. Membukanya. Membaliknya. Memeriksa lipatan dalam. Tidak ada apa-apa. Ia meletakkannya di samping. Ia mengambil kantong kedua, membukanya, membaliknya, tidak ada apa-apa. Ketiga, keempat, waktu berlalu, fajar tiba. Budi masih duduk di sana. Siang berganti malam lagi. Hari kedua. Jari-jarinya terluka di beberapa tempat karena kertas. Melewati 200 lembar, melewati 250 lembar, dan tangan Budi berhenti. Satu kantong kertas. Di pojoknya ada nomor. Nomor yang tertulis di baris daftar barang bukti. Budi mengangkat kantong itu dengan hati-hati. Ada amplop terpisah yang membungkusnya. Ia merobek amplop itu. Lipatan dari 17 tahun yang lalu masih utuh. Budi membuka kantong itu. Ia mengangkatnya ke bawah lampu. Lipatan dalam terkena cahaya. Ada sidik jari, samar. Dan ada sesuatu yang lain melintasi sidik jari itu. Noda kecoklatan. Bekas yang memanjang. Budi memiringkan kantong itu sedikit lagi. Di sebelah sidik jari, ada sesuatu yang tercetak, sebuah stempel kecil. Tinta hijau. Budi mendekatkan kantong itu ke matanya. Di bawah stempel, 6 angka tercetak. Budi membaca angka-angka itu. Dan ia bangkit dari lantai. Ia mengeluarkan ponselnya. Menekan nomor forensik nasional. Setelah panggilan selesai, ia menekan lagi nomor kantor kejaksaan. 9 hari sebelum batas waktu penuntutan kasus Hermawan berakhir. 6 angka yang tercetak di bawah stempel adalah tanggal 11 Agustus 1998. Di sebelahnya, dengan huruf kecil, tercetak waktu, pukul 17.30. Stempel pengeluaran barang Kut Subang. Siti Lestari meninggal antara pukul 3 hingga 5 sore hari itu. Artinya, kantong itu adalah barang yang masuk ke gudang setelah Siti Lestari meninggal dunia. Budi langsung pergi ke kantor cabang KUD. Ia membuka pintu gudang arsip di basement. Di rak besi, kotak-kotak bertumpuk. Label tahun tertempel. Budi mencari label tahun 1998. Ia menurunkan kotak dan duduk di lantai. Ia membalik-balik buku besar satu persatu. Buku bulan Agustus ditemukan. Ia membuka halaman tanggal 11. Kolom pukul 17.30. Jenis barang tertulis, kantong buah 300 lembar. Ada kolom tanda tangan penerima. Tulisan tangan dengan pulpen. Setelah 17 tahun, tintanya memudar, tapi masih bisa dibaca. Baskoro Wijoyo. Budi memfotokopi slip itu. Aslinya disita. Kantong itu dikirim ke Forensik Nasional.
Seorang ahli sidik jari, Satrio, menerima kantong itu. Satrio meletakkan kantong itu di atas meja lampu dan mengamatinya lama. Sidik jari yang bertahan 17 tahun dalam kondisi tersegel. Garis-garisnya samar, tapi tidak sepenuhnya terhapus. Satrio bekerja selama 4 hari, dan ia mengirimkan laporan analisis. Kesimpulannya satu baris, 12 titik identik, orang yang sama, itu adalah sidik jari Baskoro. Budi membawa laporan itu ke ruang jaksa. Jaksa membaca laporan itu dan menggelengkan kepala. Pak Budi, tahu tidak apa yang akan mereka katakan? Apa salahnya sidik jari sendiri ditemukan di kantong perkebunan sendiri? Budi, sebagai jawaban, membuka halaman kedua laporan itu. Bagian yang ditulis terpisah oleh Satrio, lokasi sidik jari tercetak. Kantong itu harus dibuka untuk membungkus buah, dan hanya dengan begitu lipatan dalamnya akan terlihat. Agar jari bisa menyentuh permukaan itu, kantong harus dibuka dengan tangan. Dengan gerakan menendang dari luar gudang atau melempar dengan tangan, jari tidak akan menyentuh permukaan itu. Secara fisik tidak mungkin. Jaksa itu membaca kalimat itu 2 kali. Jadi, orang ini membuka kantong ini. Budi membalik ke halaman ketiga laporan. Hasil analisis noda kecoklatan yang melintasi sidik jari. Sejumlah kecil darah. Analisis DNA dilakukan. Itu darah Siti Lestari. Jaksa itu bangkit dari kursinya. Budi mengeluarkan laporan autopsi tahun 1998. Ia menunjuk catatan kaki di bagian paling bawah. Satu baris yang ditulis terpisah oleh dokter autopsi 17 tahun lalu yang tidak bisa dimasukkan ke dalam isi laporan utama. Tampaknya mengalami mimisan sesaat sebelum meninggal. Namun, pada jenazah ditemukan bekas bahwa darah itu telah dibersihkan. Jaksa membaca catatan kaki itu dan melihat kembali laporan analisis. Singkatnya, begini. Kantong itu berasal dari KUT pada pukul 17.30 tanggal 11 Agustus. Kantong yang diterima dan di sisi dalam kantong itu ada sidik jari Baskoro. Dan di atas sidik jari itu tumpang tindih dengan darah Siti Lestari yang sudah meninggal di tempat yang sama. Budi tidak berhenti di situ. Ia memeriksa kembali semua kantong yang tersisa di gudang. Ia mencatat arah lipatannya satu persatu, dan ia membandingkannya dengan bekas tekanan dari berat jenazah. Kantong-kantong itu terdorong ke satu arah, bukan diletakkan dari atas. Arahnya seperti diangkat dari samping. Siti Lestari tidak meninggal di gudang. Ia meninggal di tempat lain dan dipindahkan ke gudang. Itulah mengapa tidak ada bekas seretan di lantai gudang. Tidak ada bekas perlawanan. Keanehan yang tak terpecahkan selama 17 tahun itu akhirnya terkuak. Surat perintah penggeledahan keluar. Pukul 5 pagi, mereka masuk ke perkebunan. Mereka membongkar lantai teras rumah utama. Linggis ditancapkan ke papan kayu. Terdengar suara paku tercabut. Di bawah lantai adalah tanah. Senter disorotkan. Ada sesuatu. 2 kancing yang menempel pada sepotong kain biru dongker. Kancing baju kerja. Di sebelahnya ada potongan sarung tangan karet. Setengah terbakar, menghitam dan mengerut. Dan di sebelahnya ada satu gumpalan plastik lagi. Seorang petugas mengeluarkan plastik itu. Terbungkus 3 lapis. Plastik itu dilipat pas dengan celah papan lantai. Seseorang sengaja melipatnya seperti itu untuk memasukkannya melalui celah. Plastik itu dibuka. Di dalamnya ada 2 benda. Segumpal kertas dan sebuah kunci. Kertas itu adalah salinan catatan konsultasi dari Lembaga Konsultasi Perceraian. Ada bagian yang ditulis tangan oleh Siti Lestari. Tanggal-tanggal tertulis satu persatu. Di sebelahnya, tertulis apa yang terjadi. Ulah ayah mertuanya. Bukan sekali. Terus berlanjut selama suaminya pergi. Budi membalik kertas itu. Tangannya gemetar. Di halaman terakhir, ada satu baris. Ketika suamiku kembali, aku akan menceritakan semuanya dan pergi dari rumah ini. Budi berdiri lama di sana. Siti Lestari tahu kamarnya akan digeledah. Jadi ia tidak menyimpannya di kamar. Ia membungkusnya dengan 3 lapis plastik dan memasukkannya ke celah papan lantai. Tempat yang ia pilih sendiri. Baskoro tahu kertas itu ada di suatu tempat. Ia menggeledah rumah, tidak menemukannya. Dan malam itu ia mendorong pakaian dan sarung tangan yang setengah terbakar ke bawah lantai. Dengan tangannya sendiri, ia meletakkannya berdampingan dengan bukti milik menantunya. Kunci yang ditemukan bersamaan. Gagangnya penuh dengan kotoran minyak. Menghitam pekat, kunci yang digunakan setiap hari. Budi mengeluarkan foto tahun 1998. Foto kunci yang disita dari dinding gudang. Kunci itu berkilau, tidak ada kotoran minyak sama sekali. Kunci yang dilihat Budi saat itu
Kunci yang ia sadari baru, tapi ia abaikan. Kunci itu telah dimusnahkan pada tahun 2009. Daftar yang distempel oleh Hermawan. Budi pergi ke gudang arsip kepolisian. Ia mencari foto buku besar barang bukti yang diambil sebelum pemusnahan. Butuh 3 hari. Foto itu ditemukan. Foto itu diperbesar. Terlihat gerigi kunci. Dibandingkan berdampingan dengan kunci asli dari bawah lantai. Sudut geriginya berbeda, sangat halus. Tapi berbeda, bukan kunci yang sama. 2 kunci dari duplikat yang sama. Kalimat terakhir yang ditinggalkan Pak Karta akhirnya menemukan tempatnya. Harga 2 kunci itu seharga 1 nyawa. Kejadian malam itu begini. Baskoro membunuh menantunya di rumah utama. Ia mengunci pintu gudang dari luar dengan kunci menantunya. Malamnya, ia mengambil 300 kantong dari kut. Sambil meletakkan kantong-kantong itu di gudang, ia memindahkan jenazah ke atas tumpukan kantong. Saat itu, jarinya yang membuka kantong menyentuh sisi dalam. Di tempat itu, darah menantunya menempel. Lalu ia pergi ke tukang kunci, membuat kunci baru. Di depan pintu itu, ia bertemu dengan iparnya, Pak Karta. Baskoro kembali ke gudang. Ia menggantung kunci yang baru dibuat di dinding. Agar terlihat seolah-olah menantunya masuk ke gudang dengan sendirinya. Lalu ia mengunci grendel dari dalam. Ia keluar melalui jendela ventilasi. Kunci asli menantunya masuk ke bawah lantai. Penangkapan dilakukan pada dini hari. Baskoro sedang duduk di pendopo yang terukir namanya. Para detektif menaiki tangga. Baskoro tersenyum melihat borgol. Lalu ia naik ke mobil patroli. Ruang interogasi. Budi duduk di seberangnya. Budi mengeluarkan selembar kertas dari amplop. Slip pengeluaran KUD. Meletakkannya di atas meja. Baskoro melihat slip itu. Lalu ia bersandar di kursi. Kantong itu ya saya yang masukkan. Gudang saya. Kalau bukan saya yang masukkan, siapa lagi? Baskoro menyilangkan kakinya. Budi tidak berkata apa-apa. Ia mengeluarkan kertas kedua dari amplop. Laporan analisis sidik jari. Di sebelahnya, ia mengeluarkan 1 lembar lagi. Gambar denah yang menunjukkan lokasi darah. Menumpuknya di atas slip. Baskoro melihat dokumen-dokumen itu. Lama sekali. Kakinya yang disilangkan terlepas. Baskoro mengangkat tangannya. Minta air. Budi mengambilkan air dalam gelas plastik dan meletakkannya di meja. Dan ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengeluarkan sebuah foto dari amplop. Foto TKP yang diambil pada pagi 12 Agustus 1998. Di depan pintu gudang, Baskoro berdiri di sana. Kakinya yang bersepatu bot mendorong kantong kertas. Budi meletakkan foto itu di sebelah laporan sidik jari. Gelas plastik terlepas dari tangan Baskoro. Air tumpah ke atas meja. Dokumen basah. Budi tidak membersihkan dokumen itu. Terakhir, ia mengeluarkan segumpal kertas dari amplop. Kertas yang ditemukan dari dalam plastik. Budi meletakkannya di depan Baskoro. Baskoro melihat kertas itu, tulisan tangan menantunya. Tangan Baskoro terangkat, mencoba mendorong kertas itu. Tangannya terpeleset. Kertas itu tetap di tempatnya. Tubuh Baskoro melorot dari kursi, dan lututnya menyentuh lantai ruang interogasi. Sore itu, seorang pria tua berjalan masuk ke gerbang utama kantor polisi. Di tangannya ada sebuah amplop. Pak Ujang meletakkan amplop itu di depan Budi. Dokumen pinjaman anaknya. Malam 11 Agustus 17 tahun lalu. Saya keluar mau beli rokok. Terus saya lihat, Pak Kades keluar dari toko kunci. Suara Pak Ujang serak. Dan besok paginya, Pak Kades cuma dorong kantong pakai kaki. Sekalipun tidak disentuh pakai tangan. Cuma saya yang lihat, cuma saya. Pak Ujang berhenti bicara di situ. Kejaksaan menahan Baskoro. 3 dakwaan. Pembunuhan, perusakan jenazah, dan menyuruh menghilangkan barang bukti. Tidak ada dakwaan pemerkosaan. Batas waktunya sudah lewat. Pada minggu yang sama, surat dakwaan terhadap Hermawan diajukan. 3 hari sebelum batas waktu berakhir. Budi berdiri di depan dinding kantor. Selembar kalender tertempel dengan lingkaran di bulan Agustus 2016. Budi mencabut kertas itu dari dinding. Pagi hari sidang putusan pertama. Orang-orang duduk di tangga depan gedung pengadilan. Orang-orang tua yang 17 tahun lalu menerima amplop. Mereka yang tidak bisa masuk ke ruang sidang. Mereka duduk di beberapa anak tangga dengan kepala tertunduk. Tidak ada yang bicara. Di dalam ruang sidang, hakim ketua membuka berkas putusan. Ia membaca baris pertama. Korban kehilangan nyawanya di dalam rumahnya sendiri yang seharusnya menjadi tempat paling aman, di tangan orang yang paling seharusnya ia percayai. Hakim ketua mengangkat matanya dari kertas. Lalu ia membaca lagi.
Dan untuk membuatnya terlihat seperti kejahatan seksual, pakaiannya dilucuti dan ia dipindahkan ke gudang. Pengadilan ini mempertimbangkan fakta ini sebagai yang utama dalam penjatuhan hukuman. Tidak ada suara dari kursi pengunjung. Hakim ketua membalik halaman berikutnya. Terdakwa selama 17 tahun telah menyebarkan rumor yang menggambarkan korban sebagai wanita selingkuh. Ketika investigasi ulang dimulai, ia menempatkan ibu korban di depan sorotan media. Pengadilan ini menganggap ini sebagai serangan kedua tanpa penyesalan. Baskoro duduk di kursi terdakwa. Punggungnya bungkuk. Hakim ketua membacakan amar putusan, penjara seumur hidup. Baskoro menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahkan pada saat itu, tidak ada suara dari kursi pengunjung. Baskoro dipegang oleh dua petugas. Keluar dari ruang sidang, ia melewati koridor dan menuruni tangga. Mobil tahanan menunggu di bawah tangga. Baskoro berhenti di tengah tangga. Orang-orang berdiri di bawah tangga. Para tetua desa, 10 orang, berdiri berjajar. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyapa lebih dulu. Jika bertemu Baskoro di halaman selama 15 tahun, ia menjadi kepala desa. Orang-orang yang makan daging kambing pada hari peresmian pendopo. Orang-orang yang berbondong-bondong naik truk ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian palsu. 10 orang itu berdiri di sana dan menatap Baskoro. Tidak ada yang menyapa, tidak ada yang menundukkan kepala, dan tidak ada yang membuang muka. Baskoro berdiri sejenak di depan mereka. Lalu ia berjalan lagi. Sampai pintu mobil tahanan tertutup, Baskoro tidak mengangkat kepalanya. 3 orang tua yang memberikan alibi palsu juga didakwa. Kejahatan memberikan kesaksian palsu dan menyembunyikan pelaku. Pak Ujang juga berdiri di pengadilan. Bukan sebagai saksi, tapi di kursi terdakwa. Pak Ujang mengeluarkan amplop dari sakunya. Surat perpanjangan pinjaman anaknya. Ia mengangkatnya dengan kedua tangan untuk menunjukkannya kepada hakim. Saya diam karena menerima ini. Nama anak saya ada di sini. Tangan Pak Ujang bergetar. Selama 17 tahun, setiap kali saya lewat depan rumah itu, saya lihat. Ibunya berdiri di sana bawa bunga. Saya lihat semua dari truk saya. Tapi saya tidak pernah berhenti. Pak Ujang menurunkan surat itu. Ia dijatuhi hukuman percobaan. Hermawan divonis bersalah dalam persidangan terpisah. Kejahatan tidak melakukan tugas dan menghilangkan barang bukti. Pendaftaran calon legislatifnya dibatalkan. Pagi hari, Hermawan diadili. Pintu balai desa terbuka. Bingkai yang tergantung di tengah dinding hilang. Foto peringatan peresmian pendopo. Tidak ada yang mengatakan siapa yang mengambilnya. Di dinding, tertinggal bekas ukuran bingkai dengan warna yang berbeda. Sehari setelah putusan, para pemuda desa pergi ke pendopo. Mereka menaiki tangga, mencabut plakat kuningan. Terdengar suara sekrup tercabut, plakat itu jatuh. Bekas lem tertinggal di tiang. Digosok sekuat apapun tidak hilang. Tepat di sebelah bekas itu ada sebuah goresan. Bekas benturan botol arak 12 tahun yang lalu. 2 bekas itu berdampingan. Budi membawa salinan putusan ke Cirebon, ke panti jompo. Ia membuka pintu kamar, tempat tidur di dekat jendela kosong. Selimut terlipat rapi. Seorang perawat mendekat. Beliau sudah pergi 3 hari yang lalu. Budi berdiri dengan putusan di tangannya. Putusannya kan baru kemarin lusa. Perawat itu tidak menjawab. Budi membuka loker. Di dalamnya ada segumpal kertas. Diikat dengan karet gelang. 17 lembar struk toko bunga. Semuanya bertanggal 11 Agustus. Budi membiarkan gumpalan itu di sana. Di sebelahnya, ia meletakkan salinan putusan. Dan ia menutup pintu loker. Dewi yang sempat diskors. Tidak bisa pergi ke rumah sakit. Namun, satu baris masuk ke dalam putusan. Rekaman yang ditinggalkan oleh perawat adalah satu-satunya titik awal dari investigasi ulang kasus ini. Tahun berikutnya, Dewi kembali ke rumah sakit yang sama. Kamar pertama yang ia tangani adalah kamar berisi 6 orang, di dekat jendela. Agus Wijoyo mengajukan permohonan ganti nama. Ia membuang nama keluarga ayahnya, menggantinya dengan nama keluarga ibunya. Pengadilan mengabulkannya. Musim panas tahun itu, tanggal 11 Agustus. Agus tidak minum alkohol. Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, Agus tidak menjual perkebunan. Sebaliknya, ia merobohkan gudang. Sebuah ekskavator datang dan mendorong dinding. Atapnya runtuh. Istrinya dibawa pergi. Tanah kosong tersisa. Agus tidak membangun apapun di tempat itu. Tidak ada gudang, tidak ada rumah kaca, bahkan tidak menanam sebatang pohon pun. Perlu kita renungkan apa yang membalikkan kasus ini. Bukan peralatan canggih, bukan juga teknik investigasi yang hebat,
Itu adalah satu baris dalam daftar barang bukti yang tidak dibaca siapapun. Itu adalah tangan seorang petugas forensik, tak dikenal yang membungkus kotak kantong dengan plastik sekali lagi, karena khawatir lembab akibat seringnya hujan di musim panas itu. Itu adalah satu baris catatan kaki dari seorang dokter yang, saat melakukan autopsi, tidak bisa memasukkannya ke dalam isi laporan utama dan menuliskannya di bawah dengan huruf kecil. Itu adalah jari seorang perawat yang tidak mengabaikannya sebagai igawan dan menekan tombol rekam. Dan itu adalah seorang detektif yang menyimpan daftar itu di lacinya selama 17 tahun dan membacanya setiap malam. Dan yang terpenting adalah Siti Lestari sendiri. Siti Lestari tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Tidak kepada ibunya, tidak kepada suaminya. Tapi ia menulis. Ia menulis tanggal-tanggalnya satu persatu. Dan ia membungkusnya dengan 3 lapis plastik dan dengan tangannya sendiri memasukkannya ke celah papan lantai. Kertas itu bertahan selama 17 tahun. Dan pada akhirnya, ia muncul di atas meja ruang interogasi. Yang meruntuhkan orang yang membunuh Siti Lestari bukanlah detektif. Itu adalah Siti Lestari sendiri. Darah Siti Lestari tertinggal di dalam kantong, dan tulisan tangan Siti Lestari diletakkan di depan orang itu. Di perkebunan, pohon-pohon mangga masih berdiri. Setiap bulan Agustus, buahnya matang. Di tempat bekas gudang, seikat bunga krisan diletakkan. Sekarang, tidak ada lagi yang menyingkirkan bunga itu. Bahkan jika dilihat keesokan paginya, bunga itu tetap ada di sana. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Kebenaran hanya datang terlambat, bukan tidak datang sama sekali. 17 tahun. Selama waktu yang panjang itu, yang memegang kebenaran bukanlah orang-orang hebat. Itu adalah satu tangan tak dikenal yang membungkus kotak kantong sekali lagi karena khawatir akan kelembapan. Satu jari perawat yang tidak menganggapnya sebagai omong kosong dan menekan tombol rekam. Dan satu orang detektif yang setiap malam mengeluarkan satu baris dokumen yang tidak dilihat siapapun. Dan yang terpenting, selembar kertas yang ditinggalkan oleh orang yang tidak bisa menceritakannya kepada siapapun. Dalam hidup, akan datang hari di mana tidak ada yang mempercayai kata-kata kita. Tetaplah tinggalkan jejak. Tuliskan, katakan, meskipun saat ini terasa seperti seikat bunga krisan yang dilempar ke selokan, perasaan itu tidak akan hilang kemana-mana. Terkadang, orang terdekatlah yang paling menyakiti. Mungkin karena itu, keluarga bukanlah soal pertalian darah, melainkan orang yang tetap berada di pihak kita sampai akhir.